Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sintawati, NPM 1911030408, semester 3 di kelas G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Nuraini, MPD. Saya di sini akan menjawab tugas ujian akhir nasional yang diberikan oleh Ibu Nuraini. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada posisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis, internal, atau kontraksi hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik, seperti tindakan, dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Contoh teori behaviorisme: dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas, sekolah, bersih rumah, atau yang lainnya. Setiap harinya, mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membutuhkan karakter dan kepribadian anaknya. Sehingga pada suatu hari kedua, anak ini mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumah, seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan demikian, mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Contoh dari operant conditioning dalam dunia pendidikan: guru menyampaikan stimulus yang mendahulunya. Respon siswa, guru menyampaikan konsekuensi stimulus yang baik dalam pendidikan adalah variabel ration, yaitu hadiah diberikan kadang-kadang jika itu dipandang perlu. Gestalt adalah salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen yang memiliki hubungan pola dan juga kemiripan yang bersatu dengan satu kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi dalam pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori Gestalt ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Kurt Rovka, Max Wettermeier, and Wolfgang Horler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Teori medan kognitif. Teori ini ditopang oleh sekumpulan konsep yang membuat seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis individu yang berada dalam suatu situasi konkret. Lewin menyatakan bahwa teori medan merupakan suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kasual serta
membangun konstruktur ilmiah. Contoh dari teori medan kognitif adalah pengulang-ulangan dalam melakukan latihan soal-soal membuat siswa mungkin dapat menjawab soal-soal ujian berlangsung, namun belum tentu dia memahami substansi soal, sehingga bila soal berbeda dengan rumus yang sama belum tentu dia dapat menyelesaikannya. Belajar insting membuat siswa memahami substansi masalah, hingga bila soal diulang dalam format berbeda, ia masih dapat menyelesaikannya. Yang dua, yaitu prinsip-prinsip dalam aliran behaviorisme. 1. Menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Prinsip yang kedua, yaitu perilaku, adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman, baik masa lalu yang baru saja, materi fisik dan sosial, lingkungan yang akan memberikan contoh, dan individu akan mempelajari dari semua itu. Yang ketiga, yaitu memutuskan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama. Jadi, mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Soal yang ketiga, yaitu 9 kebutuhan yang mempengaruhi lingkungan belajar. Yang pertama yaitu menyiapkan. Yang ketiga yaitu jelaskan 9 kebutuhan yang mempengaruhi lingkungan belajar. 1. Menyiapkan perangkat pembelajaran. Solusinya, sebelum mengajar, hendaknya sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Selain materi, bahan ajar, media atau alat pembelajaran pun sebaiknya disiapkan. Tidak perlu budget mahal. Alat pembelajaran bisa dihasilkan dari bahan-bahan bekas lingkungan sekitar. Semakin kreatif, kemungkinan siswa akan antusias terhadap pembelajaran pun semakin tinggi. 2. Buat metode belajar variatif. Coba variasikan metode mengajar yang diaplikasikan di kelas. 3. Guru jarang membawa siswa ke dunia nyata. Sebaiknya penyampaian materi tidak hanya sebatas menjabarkan teori. Coba bawa siswa untuk melakukan observasi lingkungan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap sesuatu pun lebih luas karena sudah terjun langsung. Tidak ada salahnya dan mencoba praktikan metode pengajaran saintifik. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Proses belajar memahami kemampuan siswa. Kelompok siswa berdasarkan kemampuannya. Sesuaikan posisi tempat duduk agar siswa nyaman satu dengan yang lainnya. Pembagian kelompok ini ditunjukkan untuk pengembangan potensi siswa. Pasangkan siswa yang aktif dengan yang agak pasif, siswa yang gemar berbicara dengan yang agak pendiam, dan sebagainya. Yang kelima, kurang pendekatan ke siswa. Coba kenali bagaimana lingkungan siswa di luar sekolah. Misalnya, mengadakan kunjungan ke rumah siswa yang agak bermasalah di sekolah. Berbicaralah dengan pihak orang tua atau wali guna mengambil jalan keluar dari masalah yang timbul. Selain itu, sesekali ajak siswa berbicara, tidak harus melalui seputar sekolah. Jadilah pendengar yang baik agar siswa menaruh kepercayaan serta terbuka pada Anda. Dengan demikian, guru bisa lebih memahami karakteristik siswa dan tahu cara menghadapinya. Yang keenam, kurang menerapkan nilai norma etika.
Dalam mengajar, selalu selipkan unsur spiritual dan emosional agar siswa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya cerdas, tapi juga terampil dan berkarakter. Anda bisa coba mengaplikasikan pola pembelajaran holistik. Yang ketujuh, peraturan yang kurang jelas. Sejak awal masuk kelas, jelaskan tata tertib apa yang ingin diterapkan di kelas. Dengan memberitahu di awal, maka siswa akan belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab pada setiap proses pembelajaran di kelas. 8. Tindak evaluasi. Evaluasi harus terus dilakukan agar tahu apa yang harus diperhatikan, perbaiki, atau mengembangkan. Hal ini juga berguna untuk mengukur kinerja dan pencapaiannya Anda selama mengajar. Yang terakhir yaitu enggan mengembangkan diri. Jangan cepat merasa puas. Teruslah kembangkan diri dengan banyak membaca buku, jurnal, referensi, tulis karya ilmiah, ikut seminar, dan sebagainya. Cara ini sebaiknya dilakukan agar memperluas wawasan Anda sebagai guru. Juga banyak melakukan pengamatan terhadap kejadian di sekitar dan mencari solusi untuk melatih kepekaan. Nah, itu tadi jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kata atau bicara saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.